Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, senang sekali bisa berjumpa dengan siswa-siswa. Saya percaya bahwa teman-teman sangat berprestasi di kelas ini, seperti murid Noni. Jadi pertama saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Grandi Petrus Nun, bisa dipanggil Grandi atau Mr. Grandi. Saya berumur 21 tahun, saya belum menikah, dan saya masih muda sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang sudah sangat sering-sering didengar, bahkan sudah kita hidupi sendiri. Teman-teman tahu apa itu? Budaya. Oke, terima kasih. Tepat sekali. Terima kasih buat siapa namanya? Oke, untuk Esther saya kasih nilai 100. Jadi teman-teman, sistem kelas saya, jika ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, maka saya akan memberi dia sebuah apresiasi berupa baik berupa nilai ataupun maka maksudnya tidak mungkin saya memberikan dia mobil atau apa karena saya tidak punya uang sendiri. Baik, kita langsung saja kepada materinya tanpa membuang-buang waktu. Jadi budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia sendiri. Rangkaian berinteraksi tentang alam sekitar. Jadi budaya itu mencakup tentang norma, kasih, simbol, bahasa, kesenian, dan juga lain-lain. Jadi teman-teman tahu tidak, budaya itu sangat penting. Saya memanggil murid teman-teman biar lebih akrab, karena dalam kelas saya tidak suka yang namanya membedakan derajat. Itu boleh dalam norma kita membandingkan itu, tapi kalau saya lebih senang siswa itu sebagai teman diskusi saya. Jadi saya memanggil teman-teman sebagai teman, agar kita bisa mempelajari bersama-sama. Oke. Budaya memiliki unsurnya masing-masing. Yang pertama, nilai. Apa itu nilai dalam budaya? Nilai adalah keyakinan tentang apa yang baik, buruk, dan yang salah. Jadi nilai ini menjadi pedoman dalam perilaku dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa mengukur seseorang dalam budaya itu sendiri? Contohnya kita lihat dari nilainya. Oh, dia baik. Baik itu sudah termasuk nilai moral, contohnya etika dan lain sebagainya. Teman-teman, Pancasila sendiri memiliki 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah termasuk dalam budaya. Jadi dalam budaya ada yang namanya keagamaan, ada yang namanya bahasa, contohnya bahasa Sumba, Rote, Alor, Sabu, Timor, dan juga Marasi. Oke, teman-teman, membahas tentang budaya bukanlah hal yang asing, bukanlah hal yang belum pernah didengar, tapi bagaimana kita bisa mengenal diri kita dalam budaya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, contohnya kepada Noni. Menurut Kak Noni, apa itu budaya? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu biar saya menjelaskan. Jadi budaya adalah kehidupan. Bagaimana kita bisa menghidupi dalam keluarga sendiri, itu adalah budaya. Jadi ada yang pernah mengatakan begini, baik buruknya seseorang diukur dari keluarganya. Bagaimana budaya yang diterapkan dalam keluarganya. Diajarkan etika, berperilaku, menghormati, taat, disiplin, percaya diri, adil, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, di sini ada yang tahu tidak apa saja seni? Ada yang bisa menjelas atau menjawab satu poin tentang seni? Kan seni banyak. Ada seni musik, Ya, betul. seni lukis, Betul. seni rupa, Seni tari dan lain sebagainya. Oke. Nanti 2 orang ini saya isi 100 ya. Baik. Jadi budaya, membahas tentang budaya itu sangat luas teman-teman. Tentu kita akan membicara tentang dampaknya, baik dampak baik, dampak buruk. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ini adalah faktor dari budaya. Dulu orang-orang kita, contohnya nenek moyang kita sendiri, hanya menggunakan kulit hewan atau kulit-kulit dari tumbuhan untuk menjadikan bahan pelindung tubuh mereka. Tapi dengan berkembangnya budaya, teknologi, dan lain sebagainya, kita bisa memakai yang namanya
kemeja, baju kaos, baju batik dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman bertanya bagaimana kita bisa mempertahankan budaya kita sedangkan pengaruh globalisasi sangat besar buat budaya. Jadi teman-teman, tentu globalisasi sangat memiliki pengaruh dan dampak besar. Bagaimana sekarang perempuan sudah memakai celana yang kurang benang, itu bahasa halusnya. Baju yang kurang benang, belum selesai dijahit sudah dipakai. Jadi cara untuk kita mengatasi itu adalah menghidupilah budayamu sesuai tatanan Alkitab. Bagaimana Tuhan sudah memberikan banyak sekali penjelasan mengenai hal itu. Bagaimana kita bisa mempertahankan moralitas kita, berperilaku sebagai orang yang berintegritas. Jadi teman-teman, banyak sekali faktor budaya yang ingin memunculkan kehidupan manusia pada masa sekarang. Apakah saya menjelaskan terlalu cepat atau mungkin ada yang ingin bertanya? Belum ada? Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, apa sih fungsi budaya bagi manusia? Yang pertama adalah identitas. Bagaimana budaya memberikan identitas atau rasa memiliki bagi individu atau kelompok tertentu. Kalian percaya tidak bahwa dalam kelas PKGSD di mahasiswa saya, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki kebudayaannya tersendiri. Contohnya dalam kelas ini sendiri. Teman-teman, budaya kita di kelas ini adalah bagaimana kita ada guru masuk kita memberi salam, ada guru yang menjelaskan kita harus fokus. Jadi teman-teman, setiap negara, pulau, negara-negara tertentu punya kebudayaannya masing-masing. Eropa terkenal dengan budayanya yang begitu luar biasanya. Korea terkenal dengan budayanya yang rajin, bekerja keras. Begitu juga dengan Chinese, bagaimana mereka memperkembangkan budaya mereka, contohnya budaya belajar, budaya berpikir, dan budaya sangat penting teman-teman. Yang kedua adalah sosialisasi. Budaya mengajarkan individu cara hidup dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang hidup tanpa budaya atau tanpa unsur-unsur yang dikandung dalam budaya ini akan rusak. Contohnya bisa kita lihat Eropa sekarang. Eropa sekarang dihancurkan dengan kebudayaan mereka sendiri. Bagaimana sudah ada yang namanya pesta seks, terus mempercayai tentang yang namanya iblis, membuat kostum-kostum Leviathan, dan juga melakukan upacara-upacara yang menyimpang dari agama. Jadi itu sudah merusak yang namanya budaya, teman-teman. Terus yang berikut, adaptasi. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan budaya A, budaya B tanpa merusak budaya dalam diri kita sendiri. Jadi yang terakhir adalah integrasi. Jadi budaya menyatukan berbagai kelompok sosial dan masyarakat. Teman-teman, tentu di sekolah ini kita berasal dari berbagai budaya, contohnya Rote, Sumba, Amarasi, Alor, dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat kita bisa bersatukan di sini? Tentu budaya dari sekolah ini. Bagaimana kita memandang keluarga itu sangat penting, kebersamaan, kasih utama dalam sebuah budaya. Jadi itulah beberapa poin atau yang dikandung dalam fungsi budaya. Teman-teman, berikut kita akan membahas beberapa budaya yang sudah hampir merusak. Bahkan sekarang entiti atau budaya kita sendiri sudah hampir terpengaruh dengan budaya luar. Jadi kita sebagai warga atau sebagai orang yang menghidupi atau tinggal dalam budaya kita sendiri, kita harus bisa mempertahankan budaya kita. Kita harus bisa melestarikan budaya kita, memakai setiap kelebihan kekurangan kita, baik untuk mempertahankan, mengembangkan, dan juga memajukan budaya kita tanpa harus keluar dari jalur Alkitab itu sendiri. Teman-teman, dalam Alkitab juga membahas tentang budaya. Contohnya Nuh dan keluarga, mereka menggunakan budaya taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Akhirnya mereka
diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana bangsa Israel yang dibentuk Tuhan. Jadi teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, budaya sangat penting. Jadi kita harus bisa melestarikan. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang belum paham atau mungkin mau menanyakan sesuatu atau berdiskusi lebih tepatnya? Silakan angkat tangan dan sampaikan. Saya siap sebagai pemimpin diskusinya. Apakah ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Teman-teman, jadilah penjaga yang baik buat budayamu, karena budaya yang baik adalah budaya yang memiliki orang-orang yang menjaga dan melestarikan. Baik, sekian, terima kasih. Saya permisi.